Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tabe yang cek sound. Wih. Jangan terlalu tinggi bassnya. Ya. Eho-nya tutup nih. Ya, tutup saja eho. Jangan pakai eho. Bassnya juga. Tidak usah pakai bass. Treble-nya kasih naik. Ya. Volumenya kurang-kurangi sedikit. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pil caleg. Pasti banyak caleg di sini. Coba beda berdiri kian caleg ku promosikan ke. Ketuana Pak Aru. Toh? Tapi Pak Aru belum mas caleg memang sudah rajin ke masjid. Yang kita harapkan para caleg kalau sudah kau terpilih jangan kau berhenti ke masjid. Tetap kau senyum. Tetap kau baik. Jangan Islam pencitraan. Allah tidak senang. Ada juga caleg anak-anak Pak Topan. Kalau saya tidak salah siapa namanya ini? Fadil. Ada juga caleg adekku. Caleg tuh gini. Sebelum biar Biko coba-coba semua, ya. Dan ibu bapak, jangan Islam seperti itu. Jangan Islam pencitraan. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan musuh yang nyata bagi kalian. Dan di tempat ini banyak setan yang berkeliaran. Setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih ton sibuk-sibuk. Setan itu supaya kau tidak dengar ceramah. Simpan saya itu HP nu ibu. Ibu pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Apa ini? Masih mau kok. Simpan dulu bu. Simpan dulu. Simpan. Kalau ibu rekam, tidak jelas gambarnya. Tidak jelas suaranya. Bagaimana pada caranya Ustaz? Ini ada kamera saya bawa. Tunggu maki. Dalam 1-2 hari muncul mini acara di sini. Ya. Jadi simpan dulu HP bu. Ini ibu-ibu ini ras terkuat di bumi. Lihat maki, alis sudah dikasih baik-baik, masih tona racing. Simpan dulu bu ya. Nah, sudah ini nanti tunggu 2-3 hari muncul di YouTube. Sudah miku buka YouTube Ustaz, tidak mau tak putar ceramahmu, pasti tidak ada kuotamu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur nih. Berarti mati mau nuh. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, caleg, jangan dulu belum terpilih tawa, ya toh, semua mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, pelan-pelan juga. Senang kalau mati ustaz. Siapa bungkus kok kalau mati kok? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati.
Insya Allah kita tidak akan mati dalam mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hobbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Satu di antaranya suka menerima serangan fajar pilkada pilpres. Kau ketawa baru kaum itu semua pelakuna. Saudaraku, jangan kau peras caleg. Caleg jangan kau sogok rakyat. Calon pemimpin jangan sogok rakyatmu. Rakyatmu jangan kau minta disogok. Kau tidak akan kaya dengan uang 300.000. Dan kau juga tidak akan miskin kalau kau tolak 300.000. Yang pasti ketika kau salah memilih pemimpin, kamu akan menderita. Bukan cuma anakmu, cucumu dan cicitmu juga akan menderita. Kalau kau pilih pemimpin yang baik, kalau bukan kau yang rasakan, anak cucumu nanti yang rasakan. Saya yakin di sini ada semua sarjana di Rumata, tapi sarjana pengangguran. Kenapa? Karena susah cari kerja. Kenapa susah cari kerja? Karena negara kita salah kelola. Kenapa salah kelola? Karena kau salah memilih pemimpin. Maka 2024 jangan lagi kita pilih karena satu partai. Jangan lagi kita pilih karena teman. Jangan lagi kita pilih karena kasih uang. Tapi pilih yang benar-benar kamu yakin dia akan menyelamatkan bangsa, agama dan negaramu. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa warga Camidu. Yang ngasih minne Camidu. Kalau kuliah ini Pak Ilham, banyak ini sport pendukungnya. Warkop Megazone, Kopi Holik, Warkop Deng Anas, 10 warkop, tapi sangin Camidu di sini. Masa 10.000 telur ndak bisa cukup? Kenapa? Karena warkopnya banyak warga Camidu. Tanya-tanya Camidu gasing di sini nih. Ya, maka saudara-saudara sekalian, meskipun kita Camidu, tapi kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kita ke tempat ini. Bapak Ibu, kenapa kita datang di sini? Ada yang WhatsApp saya, ditunggu maki Ustaz. Apa yang kau lihat dari saya? Kecil, hitam, jelek, ceper, apa? Tapi kita datang di sini karena ingin kita mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu, berapa anak Nabi? Bingung maka? Kau bapak-bapak. Siapa anak pertamanya Nabi? Siapa anak pertamanya Nabi? Ibrahim. Abdul? Bingung maka? Tanya siapa namanya anak Jokowi? Nu tahu semua toh? Padahal demi Allah dia tidak akan memberimu syafaat di akhirat kelak. Nabimu kekasih Allah yang mendoakanmu, yang memberimu syafaat. Masa anaknya kau tidak tahu? Pelan-pelan juga. Andai saja ada nabi di sini, lalu ditanya siapa anaknya Nabi, kau tidak tahu, betapa kecewanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi kita tidak tahu, padahal Nabi adalah orang yang paling mencintai kita. Ini tujuannya kita maulid, supaya apa? Didengar sacarannya Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu 7 orang toh? 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Sebait lagu kau tahu anaknya Nabi 7. Anak pertamanya Qasim, 3 laki-laki, 4 perempuan.
lagu sebaik itu, tapi sudah kau tahu sejarah Nabi. Maka berhentilah kalian menyanyi yang tidak ada gunanya. Cikampek, Tasikmalaya. Apa gunanya itu? Beleng-beleng. Maka ibu bapak, ya ketawa serius orang ini bos. Ada juga di bawah kah? Ada di bawah? Oh Masya Allah. Ibu-ibu, maka kita datang mau dengar sejarah Nabi. Supaya apa? Mudah-mudahan kita amalkan apa yang Nabi lakukan, lalu kita bisa bersama Rasulullah di akhirat kelak. Banyak kisah, tapi waktu yang terbatas. Satu, Nabi itu hidupnya penuh masalah. Nabi masih dalam perut, meninggal kasihan bapaknya. Lahir baru 4 hari, diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. 6 tahun, meninggal lagi ibunya. Yatim piatu, usia 6 tahun. Diambil oleh kakeknya, baru 2 tahun sama kakeknya, meninggal lagi kakeknya, 8 tahun. Diambil oleh pamannya Abu Talib, 12 tahun, pergi mikodong. Berdagang, tidak pakai mobil, tidak pakai pesawat, dagangnya pakai onta dari Mekah ke Syam, berhari-hari melewati padang pasir. Sudah menikah, 25 tahun menikah. Sudah menikah, Masya Allah, cobaan makin berat. 7 anak beliau, 6 meninggal di depan mata beliau. Bayangkan beban hidupnya Nabi. Bapak kita, sakit aja anak kita, kita sudah stres. Meninggal anak kita 1, kita kenang sampai sekarang. Anak Rasulullah 6, usia remaja, masih kecil, meninggal di depan mata beliau. 6 orang. Begitu penderitaannya Nabi. Tapi Nabi tidak pernah galau. Nabi tidak pernah putus asa. Nabi tidak pernah stres. Kenapa? Karena solusinya tepat. Apa solusinya Nabi ketika ada masalahnya? Ista'inu bis sabri was shalah. Sabar, perbaiki solatmu. Allah yang selesaikan masalahmu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya lihat di sini. Apa di sini tidak ada masalah tak semua? Ini Pak Ilham. Kau pikir tidak ada masalahnya nih Pak Ilham? Mau jadi gubernur? Ku tahu. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Ini Pak Jenderal, bintang 1. Kok kira tidak ada masalahnya? Takut sama istrinya. Jangan kau cerita. Mana ada tentara tidak takut sama istrinya? Nabi bilang bukan kita takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Mana ada orang tidak ada masalahnya Pak? Ini bapak-bapak semua di sini di depanku. Penuh masalah semua di sini Pak. Apa masalahmu? Mau kau kawin lagi tapi takut tongko. Mana ada masalah Pak? Caleg masalah Pak. Coba lihat nih Pak. Coba lihat. Semua kita punya masalah. Ini yang ceramah. Kau pikir tidak ada masalahku? Oh banyak masalahku sekarang. Apa? Banyak janda-janda curhat. Udah pura-pura dulu. Ustaz meninggal suamiku. Kasih doa penenang jiwa. Ku kasih doa-doa. Lama-lama Nabi bilang Ustaz. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Modus juga. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Maka Al-Quran mengatakan, Pak Ilham Arif Sirajuddin, kalau ada masalahmu kau jadi gubernur dulu, tidak. Pak Jenderal, kalau ada masalahmu kau bintang 2 dulu, tidak. Dasat, ada masalahmu kau jadi wali kota dulu, tidak. Allah cuma minta, ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Habis caleg hari ini, habis mentong. Maka saudaraku, caleg yang hadir di sini caleg baik. Betulkah kalau caleg yang datang hari ini caleg baik? Coblos memang mi. Ada juga tetanggaku, besar tuh masalahnya ini. Bos, kecil buat Allah lunasi utangmu. Kecil buat Allah kasih kau terpilih, kecil.
Tadinya nomor 3 mau napilih. Tahu-taunya sampai lihat fotomu. Ini mau deh, muka soleh ini. Allah yang gerakkan hati. Kecil buat Allah, kasih kau apa yang kamu mau. Apa susahnya Allah kasih kau? Nah Allah tidak butuh apa yang kamu minta. Ya, dasat kasih ke mobilmu. Bajiki, nak para lutong. Tapi Allah kau minta apa? Allah tidak butuh. Maka ada masalahmu, perbaiki solatmu. Saudaraku, Allah tidak larang ke warung kopi. Allah tidak larang kau ngopi dari pagi sampai malam. Allah tidak larang. Allah cuma minta kalau azan tinggalkan warkopmu, tutup kopimu, kau datang dulu ke masjid. Cuma yang jadi masalah, kau ngopi terus sudah azan, kau tidak datang. Baru camidu lagi. Pak Cetong. Ini Pak Jenderal. Ada ajudannya ini beliau. Coba kalau beliau panggil ajudan, ajudan, mana lagi kaluruki, langsung lompat. Siap Jenderal. Biar lagi makan kacang, buang itu kan. Siap, perintah komandan. Iya toh? Iya. Tidak ada ini jenderal nak panggil ajudannya. Ajudan, tunggu dulu Pak. Bilang aku diinjak lehernu. Ajudan, Bapak ndak lihat saya sibuk. Hancur kok. Padahal ini jenderal ada pensiun. Ini jenderal bukan pemilik dunia. Lalu kenapa ketika Allah panggil kau? Hayya 'alas shalah. Sini kok. Apa kau bilang? Tunggu. Hayya 'alal falah. Bapak tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Sini kok, sini kok. Saya kasih kau apa yang kamu minta. Itu artinya hayya 'alal falah. Maka begitu azan, tinggalkan dulu warkop. Enggak hilang juga kopimu. Siapa mau minum sisamu? Ya kau ketawa serius kayak ini. Datang kau dulu di masjid. Enggak juga lama. Paling 10 menit. Sudah itu berdoa. Kau minta kepada Allah. Ya Allah capek macam hidup. Ya Allah capek sudah punya utang. Lunasi utang-utangku ya Allah. Tiba-tiba kau keluar. Ketemu Pak Ilham. Pak ada utang ini gampang saya selesaikan. Begitu kalau Allah mau. Kecil buat Allah. Lalu Nabi bilang. Kenapa Pak kau ustaz rajin kau sembahyang? Dikala kau pilih wali dulu. Siapa bilang dikalah? Enggak, cuma suaranya yang menang lebih banyak dari suaraku. Pelan-pelan juga. Tapi alhamdulillah, orang kalau sholat, apa yang diminta tidak dikasih, percaya kok Allah tahu yang kau minta tidak baik. Kenapa balik dulu Ustaz? Enggak menang. Allah tahu kalau jadi jako wakil jako. Setengah mati kau hormat. Wakil jako gunting-gunting pita jinu kerja. Wakil jako tidak ada pi wali kotamu baru kau hadir. Njo poin sambutan na wali kota nu baca. Maka Allah tahu nggak cocok kau di situ Ustaz. Kau jadi mubalik. Jadi Ustaz demi Allah ada kau kalai followerku di sini. Penontonku sekarang Pak terbanyak dari semua akun dakwah 300 juta lebih. Apa itu? Pote-pote enggak pakai mobil. Dapat kau uang. Allah tahu. Jamah kau jadi wakil wali kota. Kau jadi ustad. Kalau kau jadi wakil wali kota, hormat terus kerjamu. Datang menteri, hormat kau sede. Datang gubernur, hormat kau sede. Datang presiden, hormat kau sede. Saya sekarang jadi ustadz, presiden hormat sama saya. Apa? Masih mau kok? Paresa kau di YouTube. Ustadz paling sering ceramah depannya Jokowi, Dasat Latif 9 kali Pak. Kenapa paling tidak ada di YouTube? Karena kalau diceramah, nak kasih buyar itu Pak. Diacakin jo sinyal, tidak bisa orang merekam. Maka kecil buat Allah kasihku. Kecil. Kasih baik sembayammu. Kecil buat Allah. Saksinya Pak Ilham. Masih, kalau saya tidak salah, anggota DPR waktu itu. 98 saya masih sering pergi demo-demo. Tidak ada orang hormati kita Pak. Tidak ada orang tahu kita. Tapi kita pelihara sholat. Kecil buat Allah kasih kau yang kamu mau.
Maka perbaiki sholat. Sholat kok. Saya sholat Ustaz. Betul kok sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Malik yaumiddin. Iya. Ini apa sembahyang taranu no koci? Maka karena kau bayangkan diri sendiri toh. Allahu Akbar. Kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Ada tuh Pak, ada bapak-bapak tanya ke Ustaz, boleh orang sembahyang tidak pakai celana dalam? Boleh tapi bagaimana itu kalau sujud kok? Tak lempar-lempar mami. Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Maka saudaraku, kalian cinta kepada Nabi, perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah kasih kau dunia ini. Perbaiki saja sholatmu. Ketika ada masalah, dekatkan diri kepada Allah. Perbaiki sholat. Yang kedua, minta kau kepada Allah. Berdoa kau. Tapi mustahil Allah kabulkan doamu kalau kau tidak sholat. Maka Bapak Ibu perbaiki. Kenapa paling ada waktunya Ustaz? Kenapa lama? Allah tunggu kamu siap menerimanya. Kurang apa solehnya seorang Nabi? Ayub alaihissalam. Diuji dulu. Rasulullah kurang apa solehnya? Berdoa, tidak langsung dikasih. Diuji dulu. Maka ketika kau ada berdoa, Allah tidak langsung kabulkan. Satu, yang kau minta tidak baik. Dua, yang kau minta belum mampu kau pikul. Allah tunda. Kenapa Pak Ilham dulu kalah? Di Betai, kali suarana. Allah tahu, kau parkir mau kau dulu. Kau belum siap menerima. Kenapa Pak Aruk dulu? Ketua DPRD Makassar. Transit dulu. Kau belum siap menerima. Tunggu Mi, ada saatnya saya kasih kau yang jauh lebih baik. Percaya kau. Percaya Pak. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau baik sholatmu. Tuhan apa yang kasih sengsara orang baik sholatnya? Cuma kadangkala kita sholat tapi main-main. Datang kau berjamaah di masjid. Insya Allah. Dua. Selesai perang Badar. Meninggallah kafir Quraisy. Perang Badar itu perang pertama antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Perang Badar. Waktu itu umat Islam jumlahnya hanya 300 orang. 313 orang Islam. Sementara kafir Quraisy 1000 lebih. Lawan 300. Allah kasih kemenangan pada perang Badar. Kenapa? Pada saat 300 jumlahnya kecil, tapi berjuangnya tidak memikirkan materi. Berjuangnya tidak memikirkan hasil. Berjuangnya lillahi ta'ala. Allah berikan kemenangan. Kemudian perang berikutnya. Namanya perang Badar. Waktu perang Badar meninggal Abu Lahab. Maka terjadi pembalasan. Perang Uhud namanya. Kenapa disebut perang Uhud? Karena kejadiannya di sekitar bukit Uhud. Kalau Bapak Ibu pergi haji atau umroh, ada di situ kita dibawa oleh travel untuk tur perang Uhud. Pada saat itu umat Islam jumlahnya 1000, umat Islam jumlahnya 1000, kafir Quraisy jumlahnya 3000. Tapi ketika perjalanan menuju perang yang 1000 ini, ada penghasutan dari Abdullah bin Ubay, tokoh kaum munafikun. Dia bujuk orang Islam waktu itu. Kenapa kau campuri urusanna Muhammad? Jangan kau sini kau, pula maki kita. Jangan kau urusi urusanna Muhammad. Akhirnya 300 orang membelok. Kafir Quraisy, orang-orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Akhirnya 300 orang tinggalkan pasukan Nabi. Berarti 3000 melawan 700. Apa strategi perangnya Nabi? Nabi bilang, kau tinggal di atas bukit 80 orang. Jangan kau tinggalkan ini bukit. Apapun yang terjadi, jangan kau tinggalkan. Juru panah. Waktu itu kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan dengan Muhammad itu masih bersepupu.
Nah, menanglah awalnya. Menit-menit pertama umat Islam menang. Kenapa? Setiap mau lewat perbatasan perang, kaum muslimin yang ada di Bukit Uhud panah, tidak bisa dilewati pertahanan umat Islam. Lalu kocar kacirlah kafir Quraisy. Ketika kocar kacir yang jumlahnya ribuan ini, umat Islam lupa pesan Nabi. Apapun yang terjadi jangan kau tinggalkan Bukit Uhud. Tapi ketika kocar kacir pasukan kafir Quraisy, orang Islam tergoda dengan harta rampasan perang. Dia lihat itu orang sudah berebut di bawah. Yang di atas bukit tergoda. Akhirnya apa? Dia tinggalkan Bukit Uhud. Yang juru panah dia lupa. Ada satu di antara mereka. Weh, ajak musalai, ngerengi pesan Nabi tak. Jangan kau tinggalkan, ingat pesan Nabi. Tidak bisa. Lari mereka. Melihat onta, melihat perisai, melihat tombak, melihat panah. Ini harta rampasan perang. Datang. Begitu mereka tinggalkan Bukit Uhud. Khalid bin Walid. Pada saat itu belum lagi menjadi Islam. Dia katakan, tanda mako, sekarang kita balik haluan. Dia tinggalkan di Bukit Uhud. Pasukannya Muhammad, ayo balik. Balik. Umat Islam lagi sibuk dengan harta rampasan perang. Tiba-tiba datang ibarat air bah. Air yang sangat besar datang menyergap umat Islam. Kalah. Dan wafatlah umat Islam pada saat itu 75 orang. Termasuk pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah, meninggal. Panjang ceritanya, tapi waktu terbatas. Apa hikmahnya? Saudaraku, ketika kalian fokus dalam kebaikan kepada Allah, jangan pikir setan berhenti menggodamu. Dengar undangan maulid. Mulai itu setan, jamu ku pergi. Panas. Datang, pikir setan menyerah. Tidak. Apalagi Nabi bilang, masuk mau ke warung kopi. Masuk mau ke bisung kopi. Bisa jika dengar itu mic-nya. Akhirnya apa? Di warung kopi duduk. Anggaplah Bapak berhasil mengalahkan setan. Masuk. Kok kira setan menyerah? Tidak. Apalagi Nabi bilang, pegang HP-mu. Ada WhatsApp masuk. Itu semua godaan setan. Anggaplah Bapak tidak pegang HP, nagoda kau lagi setan. Konsumsi. Kami konsumsi. Hah? Kau sudah pegang itu konsumsi, setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi. Bukai. Sudah buka. Nah, setan nagoda kau lagi. Calai. Ada dua di Palestina. Setan semua itu. Maka ketika mau berbuat baik, setan pasti berusaha menggodamu. Nah, apa godaan setan? Itulah yang kita kenal godaan dunia. Harta, tahta, jabatan. Harta, tahta, wanita. Ini godaannya setan, harta. Orang hartanya, apa godaannya setan masuk? Dia buat orang kaya sombong. Kaya, Allah tidak larang. Kamu mau pakai mobil mewah silahkan, dalekmu ya tuh, dekna mana kau dalek. Allah kasih kau rezeki, kau pakai sepatu mahal silahkan, itu rezekimu. Allah cuma minta, jangan kau pandang enteng orang. Kaya. Tapi kalau orang kaya sombong, kan Nabi bilang Tuhan begini, ada 10 temannya setan. 10 temannya setan diantaranya ganiyun mutakabbir. Temannya setan adalah orang kaya yang sombong. Tapi kalau orang kaya sombong, pejabat sombong, selebriti sombong, orang masih maklum. Wajar dia sombong, kayai. Wajar dia sombong, pejabat ki. Wajar dia sombong, terkenal ki. Wajar, orang masih maklumi. Kenapa? Ada nak sombongkan. Temannya kok setan itu. Tapi kalau sudah tidak terkenal, pengangguran, camidu, jelek mukanya, sombong lagi. Bukan mahkotabannya setan, kau sudah jadi setan. Sombong. Ya, godaan dunia, apalagi harta. Allah cuma minta jangan kau seke, jangan kau pelit.
Kalau Allah kasih kau kekayaan, sedekah kau. Demi Allah, tidak ada orang tidak senang orang yang dermawan. Kutanya Ki, Bapak Ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Belanja kau pi rumah seke Ki, padahal dia juga seke. Jelek nah itu. Maka saudaraku yang Allah kasih kau rezeki berlebih, bersedekahlah. Ini masjid tidak akan jadi-jadi kalau kita tidak bantu. Pak Ilham tidak mungkin bisa selesaikan ini sendiri. Berikanlah bantuan semampumu. Setiap kau masuk warung kopi, bisa engkau sama yang punya kopi warkop, saya nyumbang 1.000 untuk ini masjid. Besok saya sumbang 1.000 lagi. 1 bulan 300.000. Itu mi hartamu. Ini ibu-ibu. Hei. Itu emas-emasmu kau pakai. Kalau mati kau siapa pakai? Anak. Istri kedua. Kawin lagi istrimu. Hei. Pak. Itu barang-barang branded yang ada di badanmu. Kalau kau mati kau tidak akan bawa. Apa yang kau bawa? Harta yang telah kau sedekahkan. Sedekah. Caleg. Jangan lalu kau seke. Tidak ada orang suka orang seke, Pak. Tapi jangan sogok. Bagaimana caranya? Traktir Tommy orang di warkop. Kalau saya tidak salah itu ada aturan salah satu warkop di sini. Tidak boleh menasehati bagi orang yang tidak pernah membayar nota. Yang boleh menasehati di grup hanya orang-orang yang membayarkan nota. Kalau tidak pernah kau bayar nota, jangan kau banyak bicaramu. Ini saya bilang hebat tong ini warkop ini. Ada tong aturannya. Sedekahlah Pak, sedekah. Bapak-bapak hari Jumat mas sedekah kok. Ibu-ibu kirim kau sedekah ke masjid. Suruh bawa suamimu, Pak ini nasi bungkus, simpan depan pintu masjid. Mudah-mudahan 5 bungkus ini Allah mudahkan rezeki kita. Sedekah. Ini masjid sedekah. Saya hanya mampu 10 sak semen. 10 sak semen itu jadi tegel. Selama tegel itu dipakai beribadah, selama itu kau dapat sedekah amal kiriman. Hei, Pak, warga warkop. Kalau mati Ki, siapa doakan Ki? Jamma kau harap temanmu. Lihat mak itu di grup, lihat itu grup. Kalau ada orang meninggal, baca doa, tidak. Stiker jina kirim. Makalah kasih kau bayangkan dirimu toh. Stiker jini kirim. Al-Fatihah. Kau tidak baca Al-Fatihah. Sudah itu, nah blokir nomormu, nah hapus. Hari pertama masih nak ingat korang. Sampai hari ke-7 masih nak ingat korang. 1 bulan, nah tinggalkan mak korang. Dan apa yang bisa menolongmu dikubur? Harta yang telah kau sedekahkan di jalan agama Allah. Allah tidak larang kau jadi pengusaha. Allah tidak larang kau kaya. Cuma Allah minta mas sudahkah kau. Sedekahlah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, setelah bersedekah, maka Rasulullah diutus liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Bermulalah kita akhlak tutur kata. Jangan kau takabur ngomong. Jangan kau pandang ngenteng orang. Ya, kau tidak ngomong tapi sinis kau lihat orang masuk warkop. Begitu orang masuk warkop kau lihat mulai kaki sampai kepala. Enggak negosip tapi sinis mukanya. Paceta. Bos, Bapak tahu itu Nabi. Nabi kalau bercengkrama sama sahabat, kalau cerita sama sahabat, kalau habis lagi bahannya Nabi, Nabi lagi bertanya tuh, bagaimana kabarmu? Supaya apa? Supaya tetap ngomong. Sudah itu selesai habis bahan, pegang lagi, begini lagi Nabi, bagaimana kabarmu? Begitulah Nabi memuliakan. Lalu Nabi kalau jabat tangan sama orang, tidak pernah beliau yang lepas dulu tangannya, tidak. Kalau jabat tangan, dia lihat-lihati matanya, lalu dia senyum, dia jabat, nanti sahabat lepas tangannya, baru Nabi lepas tangannya. Akhlaknya Nabi. Coba kita masuk warkop, mentang-mentang kita kaya pejabat, woi, di mana disimpan? HP. Ya,
Bayar kamu dulu ini. Tidak begitu. Akhlak. Bagaimana akhlak kita baik sama orang? Nah di rumah saja kita tidak berakhlak. Mulai dari rumah Pak. Jangan kau patotoa istrimu. Sama orang kau sopan. Sama istrimu kasar. Tenang kau ibu, saya bela kok. Mana ceritanya? Nah bilang jelle istriku, jodohmu, takdirmu. Kenapa? Allah tahu. Karena kalau cantik istrimu, istrimu malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau jelek. Nah karena daga padan justas kah? Dikasih kau jodoh. Bayangkan kalau istrimu cantik baru kau jelek. Nanti dah kira kau orang pembantu nak kapang jo. Maka saudara-saudara sekalian, muliakan istrimu. Jangan kau maki, apalagi sampai kau tempeleng. Bukan laki-laki terhormat itu. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Ini mau dulu. Mudah-mudahan dan waktu dan kesempatan kita lakukan lagi. Saya bertitip khusus, mari kita bantu pembangunan masjid ini. Kalau bukan kita umat Islam, malu kita Pak ini masjid. Dan ini masjid sangat strategis. Kemudian para penghuni warung kopi, saya cinta kalian karena Allah. Kalau asan mi, tinggal kami dulu topita, datang ki dulu. Curhat kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Bagi Allah tidak ada susahnya untuk memperbaiki hidup kita. Sebelum saya akhiri, sebagai partisipasi saya atas pembangunan masjid ini, saya mau bersedekah. Membantu pembangunan masjid ini, saya akan bantu 100 juta rupiah. Insya Allah. Nah itu mi kalau nonton ki YouTube, jangan ki skip ki. Karena kalau kita skip itu iklannya, nak tidak dapat apa-apa. Kalau kita nonton iklan 1, 2, 3 iklan, nah bapak dapat ilmunya, saya dapat dolarnya. Toh, kan tidak gampang gitu, tidak susah gitu tuh nonton dulu satu iklan. Nah, itu menjadi masjid. Insya Allah Desember akan datang, saya akan resmikan masjid saya yang ada di Talasak City. Sepanjang jalan itu tidak ada masjid, maka saya bikin masjid. Insya Allah masjid itu akan saya punya cita-cita akan menjadi masjid tempatnya anak-anak muda Islam belajar. Bukan pondok, bukan pesantren. Dia ibarat kursus. Ada 3 kelas yang saya buka di situ. Nanti 1 kelas multimedia. Bagaimana kau diajar ceramah di depan kamera. Kan tidak gampang itu ceramah depan kamera Pak. Tidak gampang. Hah? Apalagi kalau kita sendiri ji. Tidak gampang. Maka diajarkan bagaimana. Karena kalau ceramah di masjid, berapa yang hadir di sini? Paling 500. Tapi begitu kau ceramah di medsos, yang nonton Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri ribuan orang nonton kamu. Itu yang ceramahku sama Tejo, itu sudah belasan juta yang nonton. Coba. Nah itu diajarkan kelas multimedia. Sudah itu ada lagi namanya kelas public speaking. Ustaz ada anakku pesantren, tidak tahu ki ngomong. Sini, kita ajarkan bagaimana dia bicara di depan umum. Yang ketiga, kelas adab. Tata susila, tata akhlak. Karena ada orang pandai ceramah, hebat ilmunya, tapi mulutnya kasar. Adab. Kita ajarkan adab. Ini mudah-mudahan bisa terwujud. Doakan dan jangan lupa like and share. Nonton, jangan ketawa, serius kayak ini. Ya, insya Allah apa yang Bapak nonton akan berbuah menjadi masjid, rumah ibadah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ceramah yang telah diantarkan oleh guru kita Dr. Haji Dasat Latif PhD. Semoga insyaallah apa yang telah diberikan beliau kiranya berguna, bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan